kalian. Harus saja, Bu. Yang bener. Iya. Kelihatan wajahnya sumringah ini ya kayaknya. Padahal ini sudah sore loh. Sudah sore, Pak. Mbak Salma mungkin puasa? Ya, semua puasa. Udur juga ini ya. Makanya kok wajahnya cerah-cerah semuanya ya. Habis sarapan. Habis sarapan. Kalau sore kok sarapan ya. Baik ya teman-teman semua yang ada di sini, mungkin saya tadi bertanya itu sekedar basa-basi ya, karena saat ini memang waktunya bulan suci Ramadan. Saya akan bertanya begitu pada kalian semua yang ada di sini, kan semua kebetulan cewek, jadi kan ini gampang ya kita. Lagi puasa enggak? Itu kan enak kan, nggak ada beban saya bertanya begitu. Karena menjawabnya juga nggak usah malu-malu kan gitu. Oh enggak Bu, lagi uzur ya. Oh iya lagi puasa dong Bu, gitu kan enak. Tapi kalau misalkan ada teman laki-laki, kemudian saya bertanya, lagi puasa enggak? Kalian mungkin nggak berani ya mau jawab. Malu ya kalau begitu ya. Oke. Terutama juga saya kalau misalkan bertanya pada ini ya mahasiswa yang lain, misalkan kamu kok kelihatan lemes sekali, puasa apa enggak, gitu kan, bisa jadi pura-pura lemes yang dianggap puasa ya kan, karena puasa itu adalah ibadah yang hanya tahu itu hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kita menipu kepada publik itu kan tidak ada yang tahu ya kan. Baik, sekarang ini mungkin kalian pasti sudah menunggu kita diskusi terkait dengan perempuan dan puasa di bulan suci Ramadan ya. Mungkin ini ada pertanyaan jelas saja dulu untuk pemantik. Menurut kalian selama ini yang kalian tahu di rumah, di lingkungan masyarakat sekitar, ketika bulan suci Ramadan itu hadir, ya, coba siapa sih orang yang paling sibuk? Coba Mbak siapa tadi nih? Mbak Sinta. Ya, gimana Mbak Sinta? Kalau melihat di bulan suci Ramadan ini kayaknya nggak berbeda dengan hari-hari biasanya, kayaknya perempuan deh Bu yang paling sibuk ya. Ibu kayaknya, ibu kayaknya. Ya. Okay. Mbak Hani, Mbak Naili, ya. Siapa Mbak kalau di rumahmu Mbak? Kalau di rumah saya kan masih ada nenek ya Bu ya, ada nenek sama ibu yang repot. Saya kadang sedikit membantu lah. Oke, coba siapa yang paling menyemarakkan, mendominasi kegiatan-kegiatan di saat bulan Ramadan? Misalkan pada tarawih berjamaah gitu ya, terus kemudian tadarus, itu yang lebih menyemarakkan sebetulnya siapa Mbak? Ibu, perempuan ya. Perempuan, anak-anak begitu kan ya. Di sini sebetulnya ya Mbak Salma juga gitu ya, di lingkungannya sangat banyak sekali sebetulnya orang yang paling sibuk, orang yang paling mendominasi di saat bulan suci Ramadan itu adalah perempuan ya. Dan kita ini juga perempuan, artinya berarti di sini perempuan itu adalah figur yang selama ini dianggap hanya figur orang nomor 2, orang yang dianggap disepelekan, dianggap lemah. Ternyata justru di sini perempuan itu memiliki apa? Andil, memiliki posisi, memiliki power ya. Kalau ada suatu rumah tangga atau ada inilah, karena manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan begitu ya, ketika tidak ada peran perempuan, ini juga akan terasa bagaimana? terasa hampa. Ya kan? Makanya di sini kalau kita semua ini adalah perempuan yang ada di sini, sebetulnya ini hampa, nggak ada laki-lakinya. Ya kan, nggak ada yang memotivasi kalian untuk untuk ini ya. Sebetulnya bukan berarti perempuan itu kemudian tanpa laki-laki itu bisa eksis, bisa, tapi itu tidak lengkap ya kan, semua pasti saling melengkapi ya. Terus ini saya juga ini ya, kalau kita tahu misalkan saya kepingin tanya ketika ini ya
ketika kalian pas kondisi ya, ketika bulan Ramadan, ada nggak pengalaman hal konyol yang pernah kalian lakukan? Pernah nggak? Apa ya? Selama hidup gitu loh ya. Tidak apa-apa misalkan. Cari sarapan yang repot. Iya. Ujung-ujungnya terakhir masak mie. Tapi akhirnya sama seperti orang puasa berarti. Iya. Ya kan? Kalau tidak ada begitu akhirnya ya udahlah. Ini aku kayak sama seperti orang puasa, hanya boleh minum. Ya kan? Benar ya. Terus kemudian kalian pernah nggak melihat ada warung, misalkan kalau anak-anak muda biasanya ada bakso, warung bakso ya, mie itu. Pernah nggak melihat orang di situ pada waktu bulan puasa kemudian memakai hijab tapi dia makan dengan ini? Pernah nggak melihat fenomena itu? Pernah. Iya. Bagaimana sikap kalian yang seperti itu? Positive thinking mungkin mundur. Iya. Tapi menurutmu bagaimana? Menurut saya sih wajar sih. Wajar ya, Iya, nggak nggak apa-apa. Padahal kelihatan publik begitu ya, no problem. Iya. Oke, kalau Mbak Salma gimana? Sedikit kurang Kurang etis. Dibungkus bawa pulang. Iya. Betul. Nah ini ya, jangan sampai misalkan mahasiswa UIN 1 Gunung Agung ya makan di warung misalkan Anda, walaupun Anda punya alasan yang sangat itu, saya kan lagi uzur, saya kan enggak apa-apa begitu, tapi saya kira itu bukan cerminan dari pribadi muslim yang sesungguhnya. Jadi kan yang seperti itu ya. Baik, sekarang kita kembali kepada peran perempuan tadi ya. Perempuan tadi adalah figur yang paling penting, figur yang paling mendominasi semua kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Siapa yang menyiapkan menu buka ya, kemudian membangunkan ketika sahur, menyiapkan makanan sahur ya, kemudian taraweh, belum taraweh tadarus lagi ya kan, habis subuh itu ada lantunan tadarus. Itu adalah kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan. Kita tidak menutup mata, yang mendominasi itu adalah kaum perempuan. Walaupun kita tidak menafikan laki-laki ya. Padahal di sini perempuan itu juga orang yang tidak akan pernah bisa utuh penuh ya 30 hari untuk melanjutkan puasanya. Ya kan? Perempuan itu adalah figur yang selalu mendominasi, figur yang selalu sibuk di bulan Ramadan, tapi dia sendiri tidak pernah bisa merampungkan puasanya selama 30 hari secara penuh. Ya. Semua itu sebetulnya ada ya. Jadi inilah penghargaan terhadap perempuan itu sebetulnya Rasulullah ya, dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa perempuan itu diangkat derajatnya. Perempuan itu memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Coba dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ya. Insyaallah bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal bla 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 sampai buahnya itu yang kemudian saya ambil lagi wasoimina wasoimat a'adzallahu maghfiratan wa ajron azima. Ya kan? Adallahu lahum maghfiratan wa ajron azima. Kata-kata di sini kan bagi laki-laki maupun perempuan yang berpuasa ya, berpuasa akan disediakan oleh Allah. Adallahu lahum, lahum itu kan bagi laki-laki dan perempuan. Ya kan? Maghfiratan, apa maghfiratan? Pengampunan. Wa ajron, dan ganjaran, pahala, ya kan? Aziman, yang agung, ya, yang besar, yang ini. Artinya di sini ayat Al-Qur'an kan tidak membedakan
laki-laki maupun perempuan. Siapa saja yang berpuasa mendapat pahala yang sama. Mendapat apalagi ampunan yang sama. Nah, di sini jelas memposisikan perempuan dan laki-laki itu adalah sama, ya, setara. Walaupun prakteknya tadi yang paling sibuk adalah perempuan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat strong ya. Gitu. Terus kemudian di sini ya coba kalau misalkan kita kembali menelaah ya. Ada telaah sekeliling kita ya. Siapa sih sebetulnya orang yang paling ini ya paling kuat puasa? Ya, perempuan itu lebih kuat berpuasa dibandingkan laki-laki. Nah, bagaimana menurut? Gimana Mbak Sinta? Kalau saya melihat setuju banget Bu, karena ibu saya sendiri itu kan repot banget kan Bu. Itu tapi puasanya itu kayak masih strong sampai akhir gitu loh. Sedangkan kayak laki-laki tuh habis macul sedikit udah lemes gitu. Kayak lebih kuat perempuan. Oh, gitu. ya, coba nanti dikonfirmasi pada laki-laki. Mereka menerima nggak pendapat saya? Aduh siap-siap. Salma gimana? Iya benar, kalau misal sosok perempuan itu lebih kuat karena kan ibu masih punya anak kecil. Iya Kakaknya benar. anak sambil tadi selain tenaga kan juga pikiran Memanage ya, memanage kebutuhan selama bulan Iya. Ramadan juga. ya Oke. menu hari ini Ini kok semuanya pro ya, kok nggak ada yang kontra? Sepakat juga perempuan lebih kuat. saya sepakat sekali Bu. Waduh. Iya, karena yang saya tanya perempuan. Iya Karena kalau juga saya ya. tanya seharusnya ini ada temanku yang laki-laki ya yang di sini saya tanya. Sama setuju nggak ketika perempuan dikatakan lebih kuat daripada laki-laki ketika dalam hal puasa? Ini kan nggak fair ya kalau diskusi kayak gini. Oke, baik, tapi silakan itu bisa kita jadikan untuk motivasi diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kita walaupun perempuan dengan adanya ini ya diberi udzur oleh ini ya secara jasmani kita, memang itu Allah itu sungguh indah gitu ya. Allah itu sungguh maha mengatur yang sangat ini ya, sangat rigid kalau orang mengatakan itu ya. Jadi misalkan kalaulah perempuan tidak diberi udzur, mungkin juga akan sangat Lelah. Sampai sekali. Dan ternyata ketika diberi udzur itu adalah sisi-sisi di mana kita bisa refresh kembali kan ibaratnya. Akhirnya setelah bahkan pernah nggak kita begini, aku kok nggak udzur. Iya, pernah relate banget Bu. Iya. Pernah kan kita sudah harapkan segera bisa udzur kan begitu. Itu untuk apa? Untuk merefresh, mengembalikan tenaga, mengembalikan motivasi, sehingga yang membuat wanita strong itu justru dari itu. Bahkan di penelitian yang diteliti oleh profesor di Australia, beliau ini ahli imun ya. Jadi ahli imunologi ilmu tentang imun. Setelah diteliti ternyata perempuan itu memang memiliki kromosom X ya. Kalau laki-laki kan dikatakan kromosomnya Y. Ketika kromosom X ini ada pada perempuan, dia menghasilkan RNA dan juga hormon estrogen. Nah, ketika hormon estrogen ini maupun zat RNA tadi itu ternyata mampu memproduksi imun perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Nah, ini hasil penelitian. Nah, inilah yang membuat perempuan itu ternyata lebih kuat karena imunnya terus terupdate baratnya ya kan. Melalui apa? Ketika menstruasi tadi. Ada banyak hal sisi positif dari menstruasi. Misalkan menstruasi itu sebetulnya alat pendeteksi diri perempuan itu sehat. Ya kan? Kalau dia menstruasinya tidak rutin, nah itu kan mesti sudah terdeteksi. Aku ngapain sih? Kok begini? Ini kan sudah mendeteksi sejak dini. Kalau laki-laki kan tidak. Dia tidak punya alat deteksi sejak dini untuk kesehatannya, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan adanya menstruasi itu sebetulnya adalah membersihkan racun-racun dari dalam tubuh kita secara
alami. Nah, itu yang kadang kita tidak sampai jeli seperti itu. Karena ini hasil penelitian, jadi kita pasti ini ya. Ditambah lagi ada hasil penelitian dari profesor lagi Permainder ini ya, Profesor Permainder ini dia menguji pada ketahanan hidup laki-laki dan perempuan. Ternyata perempuan itu lebih panjang usianya dibandingkan laki-laki secara general ya, dari hasil penelitiannya itu 6 sampai 7 tahun lebih panjang dibandingkan laki-laki. Ketika dibandingkan pula dengan usia, ternyata pada laki-laki maupun perempuan yang usia 85 tahun mencapai 85 tahun itu pada perempuan ada 6 dibanding 4. Jadi ada 6 perempuan yang usia 85, laki-lakinya 4. Terus kemudian diteliti lagi pada usia 100 tahun. Ternyata ada 2 banding 1. Inilah yang saya katakan bahwa walaupun kita ambil hikmahnya ya, perempuan itu memang betul-betul kuat, perempuan itu memang strong, dan dalam bulan suci Ramadan ini ya, perempuan itu memiliki peran yang sangat penting ya. Oke, itu yang harus termasuk kalian semua nanti adalah para perempuan-perempuan penerus nanti ya. Kita semua adalah orang-orang yang kuat, hebat, ya, orang-orang yang strong. Oke, ya. Semangat untuk kita semua. Saya kira hidup ya semangat untuk strong kita. Ayo kita bersama-sama. Oke. 1, 2, 3 kita strong. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Bu ya ilmunya. Sudah ya. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beraktivitas kembali ya. Sehat-sehat. Hati-hati ya Bu pulangnya. Kapan-kapan saja.